29.000 suara berdiri dalam satu irama. Bukan sekadar nyanyian, melainkan sumpah setia yang tak pernah padam. Di kota ini, sepak bola bukan hiburan. Ia adalah harga diri, ia adalah keyakinan bahwa perjuangan tidak pernah sia-sia. Ketika tekanan datang, ketika kegagalan sempat menyentuh, dan ketika satu momen bisa mengubah segalanya, Maung Bandung memilih untuk tidak mundur. Ketika Persib mengkudeta pemimpin klasemen, JBLA bergemuruh dan PSM dipaksa menyerah. Malam itu, Stadion Gelora Bandung Lautan Api bukan sekadar arena pertandingan. Ia berubah menjadi lautan emosi, tekanan, dan keyakinan. Sekitar 29.000 bobotoh memenuhi setiap sudut tribun, berdiri sejak peluit awal hingga akhir laga. Mereka tidak datang hanya untuk menonton, mereka datang untuk mengawal takdir, dan Persib Bandung tidak menyia-nyiakan itu. Kemenangan tipis 1-0 atas PSM Makassar bukan hanya soal 3 poin. Kemenangan ini adalah kudeta. Persib menggusur Borneo FC dari puncak klasemen, sekaligus mengambil keuntungan dari kekalahan Persija Jakarta yang tertahan di posisi ketiga. Dalam satu malam, peta persaingan Super League berubah drastis. Persib kini berdiri di puncak klasemen sementara dengan 34 poin, sejajar dengan Borneo FC. Namun, unggul secara head-to-head sesuai regulasi resmi Bri Super League 2025 ke 2026. Dan pesan itu jelas, Maung Bandung tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. GBLA menjadi momok yang kembali hidup. Sejak awal musim, GBLA telah menjelma menjadi benteng angker. Tim-tim tamu datang dengan rencana, namun pulang dengan kekecewaan. Atmosfer bobotoh yang bernyanyi tanpa henti, berdiri tanpa lelah, memberikan tekanan psikologis luar biasa. Fakta berbicara bahwa Persib selalu menang di kandang sepanjang musim ini, dan hanya Malut United yang mampu menghentikan rentetan kemenangan tersebut. PSM Makassar datang dengan reputasi besar, klub bersejarah, tim yang dikenal tangguh dan disiplin. Namun di Bandung, reputasi saja tidak cukup. Laga ini menjadi ujian tersendiri bagi Persib. Striker utama, Ramon Tanke, harus absen akibat cedera yang ia dapatkan saat menghadapi Bayangkara. Kehilangan pemain yang haus gol tentu bukan kabar baik. Namun Persib tidak kehabisan akal. Pelatih Bojan Hodak dengan ketenangan khasnya mempercayakan posisi ujung tombak kepada Andrew Jung, sementara ban kapten kembali melingkar di lengan Federico Barba, simbol kepercayaan, kepemimpinan, dan stabilitas di jantung pertahanan. Sejak menit awal, Persib langsung menekan tempo cepat, transisi rapi, pressing disiplin. PSM dipaksa bertahan lebih dalam, mencoba mematahkan gelombang serangan yang datang bertubi-tubi. Menit ke-22 menjadi titik balik emosi stadion. Berguinyo dijatuhkan oleh Mufli Hidayat di kotak terlarang. Wasit menunjuk titik putih. GBLA bergemuruh. Andrew Jung berdiri sebagai eksekutor. Namun sepak bola kembali menunjukkan sisi kejamnya. Sepakan Jung ditepis oleh Hilmansyah. Sang eksekutor gagal mencuri poin. Andrew Jung tidak seperti biasanya. Sesaat stadion terdiam, namun hanya sesaat. Karena dari kegagalan itulah mental Persib diuji dan justru menguat. Gol yang membakar stadion terjadi. Dari sepak sudut hasil penalti gagal, Persib tidak mengendurkan tekanan. Tom Hey mengirimkan umpan matang akurat, terukur, mematikan. Andrew Jung melompat tinggi sundulan keras, menembus gawang Hilmasnya, dan gol terjadi. Sang striker membayar lunas kegagalannya dari titik putih. JBLA meledak. Skor berubah menjadi 1-0. Gol ini bukan hanya angka di papan skor. Ia adalah simbol karakter Persib tidak runtuh oleh kegagalan mereka bangkit. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama berakhir.
Babak kedua PSM mencoba bangkit, namun Persib tidak bertahan, namun tetap menyerang. Tertinggal 1 gol. PSM Makassar mencoba merespons. Pelatih Thomas Trucha melakukan perubahan. Syahrul Lasinari dimasukkan untuk memperkuat pertahanan. Alex Tangke dan Reski Fandi menyusul masuk untuk menambah daya gedor. Tekanan PSM meningkat di babak kedua. Beberapa kali Persib harus bertahan dengan blok rendah. Federico Barba memimpin lini belakang dengan tenang. Teja Paku Alam tampil sigap di bawah Mistar. Momen paling menegangkan terjadi pada menit ke-81. Alex Tangke mendapatkan peluang emas. Sepakannya mengarah ke gawang, namun Teja Paku Alam berdiri kokoh melakukan penyelamatan krusial. Upaya susulan Savio Roberto melebar. Daisuke Sakai mencoba peruntungan lewat tembakan jarak jauh, namun gol tak kunjung datang. Peluit panjang akhirnya dibunyikan. Persib menang 1-0 di sisi lapangan. Pelatih PSM Makassar, Thomas Trucha, mengakui pertandingan berjalan sulit. Ia menilai Persib bermain lebih disiplin, solid, dan efektif, terutama dalam menjaga keunggulan. PSM mencoba mengubah permainan di babak kedua, namun rapatnya pertahanan Persib dan atmosfer JBLA membuat timnya kesulitan mengembangkan permainan. PSM harus pulang dengan kekalahan dan kini tertahan di peringkat ke-9 dengan 19 poin dari 15 laga. Puncak klasemen dan ancaman nyata. Dengan kemenangan ini, Persib mengoleksi 34 poin, sama dengan Borneo FC. Namun sesuai regulasi Bri Super League, head-to-head menjadi penentu utama saat poin identik dan Persib unggul. Kemenangan ini bukan hanya soal posisi. Ini adalah peringatan. Persib Bandung kini tampil konsisten. Mental baka, disiplin efektif di laga krusial, sangat kuat di kandang. Maung Bandung bukan hanya pemimpin klasemen. Mereka adalah ancaman nyata bagi siapapun yang bermimpi juara. Dan selama GBLA terus bergemuruh, selama Bobotoh terus berdiri, Persib akan terus mengaum.